Pembacaan atau tausiah sharing motivasi yang akan dibawakan oleh Bapak Bambang Wibisono. Kepada Pak Bambang, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Is atas waktunya. Yang kami hormati Pak Marwadi, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Tim dan rekan-rekan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sedikit sharing terkait dengan ringkasan hasil tulisan dari keikutsertaan kami dalam lomba penulisan artikel Biaya Religi Islam tahun 2021 yang kami beri judul Kepemimpinan Menteri Islam dan Konstitusi. Program Biaya Religi merupakan program budaya kerja berlaku untuk masing-masing agama. Bagaimana kita memaknai bahwa bekerja itu tidak hanya sekadar dan mencari rezeki, tetapi juga sebagai ibadah, sehingga betul-betul dapat menjadi motivasi buat kita semua. Bagaimana integritas kita, profesionalisme kita, kompetensi kita, teamwork, koordinasi, termasuk juga pelayanan umum, kita lakukan berdasarkan landasan biaya religi. Di Bank Indonesia ada biaya religi Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha. Esensinya adalah bahwa bekerja itu bagian dari ibadah, sehingga lebih mengutamakan ibadahnya. Makanya topik-topik yang dibahas dalam biaya religi antara lain topik mengenai akhlak, perilaku integritas, profesionalisme, dan kompetensi yang kesemuanya berdasarkan nilai-nilai agama. Kedua, topik-topik tentang kepemimpinan tidak hanya sebagai rujukan bagaimana kepemimpinan itu, tapi lebih kepada bagaimana kepemimpinan itu berdasarkan nilai-nilai agama termasuk dalam biaya religi Islam. Sebagaimana selama ini kita sudah meneladani Rasulullah SAW sebagai pemimpin umat, nilai-nilai akhlak dan nilai-nilai kepemimpinan yang diteladani baginda Rasulullah SAW itu seperti apa kita maknai. Sehingga insya Allah tidak hanya dapat memotivasi kita semua dalam bekerja, tapi juga mendapatkan barokah. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa ajaran agama Islam diturunkan sebagai rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, sebagai umat muslim, tentu kita memiliki tanggung jawab untuk mengamalkan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Umat muslim adalah etalase atau cermin dari ajaran agama Islam, sehingga jika salah umat muslim dalam mengamalkan ajaran agama, maka salah pula orang di luar Islam dalam mempersepsikan ajaran agama Islam. Sebagai umat muslim, role model atau contoh teladan yang paling sempurna tentunya adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Innama buistu litamima makarimah akhlak merupakan hadis menyempurnakan akhlak. Hadis disebut juga sebagai sunnah, adalah perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Hadis dijadikan sumber hukum Islam selain Al-Quran. Dalam hal ini, kedudukan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Sesungguhnya Rasulullah diutus dalam rangka menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi sangat cocok dan tepat dengan program yang ada di Bank Indonesia, di samping membangun budaya kerja, tetapi yang jauh lebih penting adalah membangun perilaku akhlak sebagaimana yang diharapkan oleh Rasulullah SAW. Teladan Nabi Muhammad SAW telah membuat seluruh umat manusia mendapat rahmat yang tiada terhingga, yakni berupa cahaya hidayah yang telah menembus kegelapan jahiliyah. Sejarah telah mengisahkan bahwa sebelum Rasulullah lahir, kehidupan di masa itu penuh dengan perbuatan onar yang merusak kehidupan manusia. Bahkan perbuatan keji umat manusia telah merendahkan harkat dan martabatnya pada titik nadi yang paling rendah. Berkat keteladanan dan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, setidaknya terdapat 3 perubahan besar yang dialami oleh umat manusia. Perubahan tersebut meliputi bidang sosial, akidah, dan di bidang kenegaraan dan politik. Di bidang sosial, kita masih ingat kisah tentang ketidakadilan yang kerap terjadi pada zaman jahiliyah. Masyarakat dikelompokkan berdasarkan perbedaan kelas dan ras. Perbudakan menjadi hal yang sangat lumrah. Manusia diperjualbelikan ibarat sebuah benda atau barang yang tidak memiliki hak untuk menentukan hidup dan keinginannya sendiri. Manusia memiliki kedudukan dan derajat yang sama di mata Allah SWT. Yang membedakannya hanyalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Surah Surat Hujurat ayat 13. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam bidang akidah, Rasulullah SAW juga melakukan perubahan yang sangat mendasar. Pada zaman jahiliyah, penduduk saat itu merupakan penyembah berhala, patung, dan beragam benda lainnya yang dipercaya memiliki kekuatan dan kelebihan sehingga harus disembah. Rasulullah SAW kemudian menyampaikan dakwah bahwa berhala, patung, dan benda-benda disembah tidaklah memberikan manfaat apapun bagi umat manusia. Hanya Allah SWT satu-satunya yang patut disembah dan dipertuhankan.
Namun dalam berdakwah pun Rasulullah SAW tidak pernah memaksa agama Islam kepada siapapun. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 256 yang maksudnya kurang lebih tidak ada paksaan dalam urusan agama. Dalam bidang politik dan kenegaraan, Rasulullah SAW juga telah melakukan perubahan yang sangat besar. Jika pada masa jahiliyah sang rasul mendapatkan kebenaran dan keadilan, segala keputusan atau ketentuan hukum tidak didasarkan kepada kekuatan atau aturan hukum yang berlaku, tapi kepada kekuatan dan kekuatan semata. Maka pada masa Rasulullah SAW, segala keputusan merujuk kepada Al-Quranul Karim serta bermusyawarah jika terdapat perbedaan pandangan. Saat ini sirkulasi kepemimpinan nasional Indonesia secara spekulatif dan ilimitatif telah ditentukan dalam konstitusi, yakni paling lama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk jangka waktu 1 tahun masa jabatan melalui mekanisme pemilihan umum. Sebagai pemimpin teladan yang menjadi model ideal pemimpin, Rasulullah SAW dikaruniai 4 sifat utama, yaitu sidik, jujur, amanah terpercaya, tabligh komunikatif, dan fatonah cerdas. Itulah sedikit kisah singkat kepemimpinan baginda Nabi Muhammad SAW, singkat namun syarat akan makna dan inspiratif. Kepemimpinan dan kemuliaan dari Nabi Muhammad SAW dapat menjadi inspirasi bagi beberapa perilaku NNS yang dapat kita terapkan di lingkungan pekerjaan kita sebagai insan Bank Indonesia. Jujur dan rendah hati bagi padi yang kiam berisi kiam merunduk sebagai Nabi, tidak menyumbangkan Nabi Muhammad SAW dan tetap berdakwah hingga akhir hayatnya. Konsisten dalam kesetiaan ada kunci Nabi Muhammad dalam berdakwah hingga akhir hayatnya, dan terakhir adalah inovatif dan kreatif. Nabi Muhammad dituntut untuk mampu inovatif dan kreatif dalam diplomasi melalui tutur kata dan pelafalan yang lembut agar semua permasalahan tidak selalu diselesaikan dengan peperangan. Demikian mungkin dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf bila kurang berkenan. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.